azas hukum humaniter itu kita wajib tahu, ya. The law of war, kita harus tahu azas-azas ini, terutama yaitu jus ad bellum, gitu ya. Jus ad bellum, jus in bello, di mana dapat kita sudah beberapa kali membuat ulasan, baik itu dari tugas hari-hari, penjelasan-penjelasan mata pelajaran kita yang telah lalu, kita sudah membahas tentang asas ad bellum dan jus in bello ini. Dia jus ad bellum intinya itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara yang dibenarkan untuk kekerasan bersenjata. Ya. Belum, masih tadi aja. Oke. Jus ad bellum adalah aturan yang mengatur bagaimana dibenarkan dalam menggunakan kekerasan senjata. Dan jus in bello itu adalah aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap, intinya, korban perang, perlindungan terhadap warga sipil, orang-orang yang di sini dalam artian masyarakat terutama, ya, atau musuh yang sudah menyerah, bagaimana itu, ya. Selalu kita mengacu kepada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengarah kepada perlindungan terhadap korban perang. Dan pendapat ini telah dikupas habis pada pendapat profesor yang amat terkenal, yaitu Profesor Dr. Kusuma Atmaja. Ya. Rekan-rekan harus ingat, ya, asas-asas itu dan teori-teori ini setelah terus pakar teori yang mengatakan seperti pendapatnya Prof. Dr. Kusuma Atmaja dan Prof. Haryo Mataram itu, ya. Next, kita langsung saja ke slide nomor halaman 7. Kita cari yang poin-poin karena halaman 7. Kendali dari saya, ya. Karena tidak mungkin semuanya. Halaman 7. Ya. Nah, prinsip utama militer yaitu penghematan kekuatan gunanya. Ini prinsip utama adalah untuk menghemat kekuatan, terus konsentrasi pada kekuatan, kebebasan bermanuver, kesederhanaan tindakan, kesatuan tindakan. Di situ gunanya. Sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip utama militer, kita tidak akan melakukan suatu kekuatan yang membabi buta atau kekuatan yang tidak perlu, begitu, ya. Hemat. Jadi hemat itu bukan hanya kita dalam kehidupan sehari-hari saja, ya. Hemat menabung, misalnya ada uang, kita kan nggak mungkin kan punya uang 100 juta tiap hari dibelikan bakso. Jadi seperti itu intinya. Begitu juga di medan pertempuran, medan perang. Bagaimana itu fisik kita, satu senjata, satu peluru itu satu nyawa, pada prinsipnya seperti itu. Jadi harus memang dituntut proporsional, profesional, proporsional, sesuai porsinya. Jadi tidak ada itu yang terjadi kejahatan-kejahatan yang meluas, terjadi penembakan yang membabi buta, mengakibatkan orang sipil luka banyak, kematian yang meluas, penderitaan yang meluas, kecacat yang seumur hidup, ya. Itu tidak dibenarkan di dalam hukum humaniter, tidak dibenarkan di dalam melakukan perang, gitu. Kenapa ini dilarang? Ya memang aturannya seperti ini, supaya perang itu, andaikan perang terjadi, tidak terelakkan lagi. Jadi perang benar-benar dilakukan dengan sempurna, tidak banyak menimbulkan kerusakan atau kejahatan yang meluas atau penderitaan yang meluas, bahkan penderitaan yang tidak perlu. Jadi seperti itu. Lanjut pada next halaman 8, lanjut. Sengketa bersenjata internasional, ya.
Di sini ada perang antar negara, ya, pendudukan wilayah, contohnya ada penentuan nasib sendiri, pendudukan wilayah, ya. Di sini perang antar negara, ya jelas sengketa bersenjata itu mencakup lingkupnya hukum internasional. Jadi sengketa bersenjata antar dua negara atau lebih bahkan, ya. Next, halaman berikutnya. Nah, di sini sengketa bersenjata non internasional. Jadi ada yang disebabkan oleh ketegangan kekacauan dalam negeri dan ada sengketa secara internal dalam, ya. Nah, sengketa di dalam negeri secara internal contohnya ada kekerasan demo, kriminal, teror, insurgens, pemberontakan, ya. Nah, itu ada terjadi secara vertikal dari masyarakat ke pemerintah dan horizontal atau masyarakat dengan masyarakat seperti itu, ya. Nah, ini perlu yang diatur oleh hukum HAM yang rekan-rekan sudah mengetahuilah mayoritasnya tentang hukum hak asasi manusia nomor 39 tahun 99 itu, ya. Itu HAM pada peristiwa ini sangat diperlukan karena untuk menjamin keselamatan atau menghargai hak-hak asasi manusia. Karena di peperangan itu jelas kita sudah banyak merasakan bagaimana kejadian-kejadian yang pada khususnya sebenarnya tidak harus terjadi pertikaian-pertikaian yang meluas atau penderitaan yang tidak ada hentinya. Bagaimana kita sudah melihat bagaimana kejadian-kejadian yang ada pada saat ini itu, yang seharusnya perang itu dilakukan seperti apa, gitu, ya. Kalau menurut hukum humaniter, Konvensi Jenewa 1949, protokol tambahan. Nah, protokol tambahan ini dia lebih ke menjamin kepada keselamatan anak-anak. Ini termasuk, ya, protokol tambahan ini, ya, 1977. Jadi menjamin keselamatan warga sipil, anak-anak dan seterusnya di dalam keadaan perang, medan pertempuran sebenarnya. Next, halaman, ya lanjut. Next. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar hukum humaniter manusiawi, ya, non diskriminasi. Tidak, dalam artian manusiawi, kita tidak dibenarkan yaitu non diskriminasi, ya, mendiskriminasikan. Kamu kulit hitam, saya kan kulit putih, bunuh, bumi hanguskan yang berkulit hitam. Dan sebaliknya juga, membumi hanguskan, saya kulit hitam, kamu kan kulit putih, gitu, ya. Di bumi hanguskan, dibunuh yang tadi berkulit putih. Nah, ini tidak boleh. Ini sangat dilarang, termasuk perbuatan durhaka dan biadab yang ini peristiwa diskriminasi. Jadi harus manusiawi dan tidak boleh ada diskriminasi, harus non diskriminasi, tidak ada perbedaan. Kepentingan militer, pembatasan itu kita membatasi semua senjata yang digunakan itu harus sesuai dengan porsinya, ya. Harus sesuai dengan porsinya. Dibatasi penggunaannya dalam artian kalau itu senjata tidak diperlukan, apalagi yang mengakibatkan luka, mengakibatkan cacat yang meluas, bahkan seumur hidup, nah itu harus dibatasi, memang harus benar-benar di-cut, di-stop, gitu, ya. Tidak perlu, harus sesuai porsinya saja. Pembedaan tadi udah jelas, harus bisa, ini kebun sipil, kebun pisang, kebun padi, ya, kebun kopi, mungkin dalam hal ini tanaman karet orang, sawit, jagung, seterusnya yang dapat digunakan, gandum, ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk makanan masyarakat sipil, itu tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak. Harus seperti itu. Perang itu sangat indah kalau benar-benar melaksanakan sesuai dengan hukum humaniter. Nah, kepentingan militer kita ulangi, tetap saja kepentingan militer itu diutamakan. Ini kalau dalam hukum humaniter.
kepentingan militer tetap diutamakan demi keselamatan negara tersebut. Ya. Next, next sudah biasa dibahas ya tentang agama, suku tadi ya pembedaannya. Kepentingan militer, tindakan dalam pertempuran, musuh menyerah, benar secara militer, secara hukum humaniter. Ya, musuh menyerah itu diberlakukan ya secara hukum humaniter, secara militer. Kalau musuh sudah menyerah, sudah angkat tangan, sudah mengangkat senjata, sudah tidak boleh ditembak mati. Itu aturannya seperti itu. Cukup digeledah, dilihat identitasnya, ya, dilihat dari identitasnya, dilihat dokumen-dokumennya, itu boleh. Tapi kalau diperlakukan dengan biadab, diperkosa, dipotong-potong, dibunuh, nah itu tidak. Itu benar-benar akan terkutuk. Pasti akan berhadapan dengan mahkamah internasional nanti ya, kejahatan-kejahatan pidana, kejahatan-kejahatan perang yang itu ya. Dan itu banyak terjadi. Seindahnya aturan-aturan hukum militer ini, ternyata kejahatan-kejahatan perang di lapangan perang sebenarnya di medan pertempuran tidak seindah yang kita bayangkan. Nah, dengan adanya ini aja ada hukumnya begini, apalagi tidak ada yang mengatur, jadi bebas pulsa akan jadi seperti apa itu ya. Sesungguhnya ya hukum humaniter ini bukannya untuk menghalangi untuk peperangan. Hukum humaniter ini adalah untuk bagaimana melakukan perang itu dengan benar, sesuai dengan azas tadi ya, azas jus in bello ya, hukum yang ngatur tentang perlindungan terhadap korban perang, dengan jus ad bellum. Jus ad bellum ini mengatur tentang kekerasan bersenjata seperti itu. Next, next sudah ada itu legal ilegal ya, udah tahu. Ya, di sini kita harus mengetahui kombatan yang mana yang target serangan orang sipil, objek sipil yang dilindungi, bila terlibat maka perlindungan hilang. Nah, kalau orang sipil ya yang dikatakan terlibat dalam perang, bisa perlindungan hilang. Misalnya contoh, pada medan pertempuran ada anak kecil, dia menjadi mata-mata, dia membawa menjadi mata-mata di sini nih. Nah, itu perlindungan terhadap korbannya hilang. Nah, itu kalau dalam hukum humaniter ini kan ya, artinya ya mungkin rekan-rekan sudah tahu. Jadi yang begini menjadi kombatan jadinya, karena dia menjadi perlindungan terhadap dia selaku sipil dia hilang karena dia menjadi mata-mata ya, atau memberikan kesempatan membocorkan rahasia dan seterusnya begitu. Sasan Pak, berarti apakah legal untuk proses seperti interogasi gitu Pak? Iya harus. Iya harus diintegrasi dan dihanguskan kasarnya gitu ya, karena dia kan karena dia menjadi mata-mata gitu ya, dan itu sah. Alternatif terakhir ya, tapi dia dengan udah berbagai macam proses ya, dilihat ininya segala, alternatif terakhir ya seperti itu, karena dia hilang perlindungan terhadap dia selaku orang sipil menjadi mata-mata. Next, proporsionalitas serangan terhadap sasaran militer ya, kerusakan terhadap objek sipil yang tidak perlu, cedera, luka, kematian, kerusakan insidentil, keuntungan militer langsung konkret. Nah,
Di sini intinya tidak boleh ada cedera atau luka kematian yang penderitaan yang tidak perlu. Dengan adanya proporsionalitas ini, selaku militer, tentaranya dia proporsional dia sesudah ngeporsinya. Yang tadi kita sampaikan, dia misalnya menembak musuh itu satu musuh satu peluru, jangan sampai kejadian nembak musuh satu yang datang dua kompi. Nah itu tidak dibenarkan di dalam asas-asas hukum humaniter. Harus sesuai porsinya, satu musuh satu, itu harapannya ya. Jadi kalau ini di sana itu harus kan pakai apa misalnya dengan senjata yang lebih besar. Tadi tidak usah misalnya nembak tupai dengan bom gitu kan. Nah itu yang enggak porsinya gitu. Jadi hemat juga itu dijaga, karena tadi untuk menjamin keberlangsungan perang itu berlangsung dengan normal dan sesuai aturan seperti itu, tidak mengakibatkan kerusakan atau penderitaan yang serius. Next. Oke, penerapan hukum humaniter dalam operasi militer. Hak asasi manusia ya, penentuan sasaran, penentuan cara, penggunaan senjata, terus strategi, taktik, dan menumpas musuh ya. Di dalam strategi perang ini sangat diperlukan penerapan hukum humaniter di dalam operasi militer. Karena apa? Kita ulangi, kalau tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada norma atau pedoman kita, maka akan terjadilah hukum rimba, akan terjadi pasti kebebasan di dalam bertindak yang tidak dibenarkan. Jadi seperti itu ya. Ya, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa nanti untuk memberikan pertanyaan, silakan, atau bisa dilanjutkan dengan secara via WhatsApp atau diskusi di lain waktu juga bisa. Silakan.